Hukum adalah suatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi. Yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera, bukan sekadar ketertiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam hal ini seri kedua dari pengantar ilmu hukum. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aneka istilah hukum atau aneka arti hukum, sekarang kita masuk pada aneka definisi hukum. Ada beberapa pengantar atau definisi yang disampaikan oleh para ahli berkaitan dengan arti hukum itu sendiri. Tapi nanti di akhir akan ada muara yang dapat kita ambil kesimpulan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Yang pertama, menurut Van Apeldoorn. Van Apeldoorn ini menjelaskan bahwa yang pertama, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakannya dalam suatu rumusan yang memuaskan. Yang kedua, ada Lamaire. Beliau mengemukakan bahwa hukum yang banyak seginya itu dan meliputi segala macam hal yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apapun berkaitan dengan hukum itu yang sebenarnya. Selanjutnya ada Grotius. Dia berpandangan bahwa hukum merupakan aturan-aturan atau tingkah laku atau yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui satu otoritas pengadilan. Nah, ini dari Grotius ini sudah lumayan mengerucut berkaitan dengan definisi hukum. Selanjutnya kita simak dari Aristoteles. Beliau mengemukakan bahwa hukum adalah suatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Yang selanjutnya, menurut Paul Pisil, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengadilan. Kemudian ada von Savigny. Dia menjelaskan bahwa hukum sebagai aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat. Kemudian menurut John Austin, beliau melihat hukum sebagai perangkat perintah baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya atau pihak yang berkuasa di sini merupakan otoritas tertinggi. Kemudian istilah hukum ini dijabarkan oleh Hans Kelsen. Beliau mengemukakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Nah, selain dari Hans Kelsen, ada Paul Salton yang mengemukakan tentang definisi hukum itu sebagai suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak untuk dilakukan, yang bersifat perintah. Kemudian ada Jochen Ehrlich, seorang ilmuwan Jerman berkaitan dengan hukum ini, mengatakan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal history dan jurisprudence serta living law, hukum yang hidup dalam masyarakat.
Tentunya historikal antara negara Jerman dan negara Indonesia ini berbeda sistem hukum, sehingga cara pandang terhadap hukum itu akan berbeda. Kemudian sebenarnya banyak beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ahli hukum, akan tapi sini saya hanya akan mengambil beberapa istilah yang memang sering dipergunakan oleh para peneliti pada masa sekarang untuk mendefinisikan hukum. Untuk kedua terakhir saya mencoba mengubahkan dari Roscoppon yang membedakan hukum dalam dua arti. Yang pertama, arti sebagai tata hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan individu lainnya. Kemudian tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya. Yang kedua, hukum dalam arti dasar kewenangan dari putusan pengadilan dan tindakan administratif. Nah, pandangan dari Roscoppon ini tergolong dalam aliran sosiologis dan realis. Jikalau nanti kita melihat dari aliran-aliran yang terkandung dalam ilmu hukum ya. Kemudian ada ilmuwan dari Indonesia yang terkenal juga yang dijadikan sebagai bahan oleh para ahli hukum. Di sini ada Utrecht. Beliau memandang bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan, ini semakin jelas apa yang dinamakan dengan hukum. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena ya itu tadi, multiple perspektif dari orang dengan sudut pandang yang berbeda dan definisi yang tidak akan mungkin sama. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan hukum berdasarkan teori. Yang pertama ada teori etis atau etis teori. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Nah, menurut Aristoteles, keadilan itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan komutatif. Yang dinamakan dengan keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menutup supaya setiap orang mendapat bagian yang sama, termasuk bagian berapa banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Yang kedua, keadilan komutatif. Nah, merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing. Dapat dibedakan ya antara keadilan distributif dan komutatif menurut Aristoteles. Yang kedua ada teori utilitas atau utilities theory. Teori ini memandang bahwa tujuan hukum itu merupakan sebuah jaminan adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang dan sebanyak-banyaknya. Pencetus dari teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Moral and Legislation, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah, apa yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga ada teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Mukhtar Kusumaatmadja. Beliau mengemukakan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda, isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Nah, yang keempat, teori normatif dogmatif. Hukum memiliki tujuan adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Nah, tokoh yang berpengaruh dalam teori normatif dogmatif adalah John Austin dan Van Kant yang memiliki konsepsi bahwa arti kepastian hukum di sini adalah adanya pelegalan kepastian hukum dalam artian terciptanya kepastian hukum dan keseimbangan antar kepastian hukum dan kewajiban. Yang kelima, teori peace atau damai sejahtera. Nah, ini teori ini mungkin tidak terlalu banyak dipergunakan, akan tapi ada juga beberapa tokoh yang menggunakan teori ini. Teori ini berpandangan bahwa
keadaan damai sejahtera memiliki beberapa kelimpahan yang kuat, tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera, bukan sekadar ketertiban. Nah, itu teori kelima. Selain teori-teori yang sering dipergunakan, di sini ada pendapat lain yang berpandangan bahwa tujuan hukum ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan keterangan intern pribadi. Yang kedua ada Pan Apeldoorn. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan memenuhi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu. Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikan. Yang ketiga adalah dari R. Subekti. Tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yang mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Ada beberapa tujuan hukum yang lain, tapi saya kira cukup untuk menjelaskan dari tujuan hukum itu sendiri. Kemudian fungsi hukum. Ada beberapa fungsi hukum di sini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua dalam memahami pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan. Yang keempat, hukum berfungsi sebagai alat kritik. Yang kelima, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Contoh berkaitan dengan kasus tanah, dan masih banyak contoh kasus lainnya. Kita masuk dalam sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Macam-macam sumber hukum. Ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formil. Sumber hukum material itu adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum arti materi atau arti formil di sini adalah yang pertama, pendapat umum, kebiasaan, agama, dan politik hukum pemerintah. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah yang pertama, undang-undang, kebiasaan atau hukum tak tertulis, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Untuk seri kali ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.